Pedoman prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 yang disusun oleh Dr. Honoris Causa Dr. Andus Haji Abdul Alim Iskandar, MPD, jadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan amanat, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 21 ayat 1, mengamanatkan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Tujuan penetapan prioritas, jadi yang pertama adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan dan fasilitasi prioritas penggunaan dana desa. Yang kedua, pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan desa. Yang ketiga, pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan desa. Prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Yang pertama adalah keseimbangan alam. Yang selanjutnya adalah kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa. Yang selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi objektif desa. Yang selanjutnya adalah kebinekaan. Yang selanjutnya adalah keadilan. Dan terakhir adalah kemanusiaan. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs desa meliputi yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Yang kedua adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Yang ketiga adalah mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional antara lain A adalah pendirian dan pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Yang B adalah pengembangan desa wisata. Yang C adalah pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Selanjutnya adalah penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional antara lain satu adalah perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Yang kedua adalah ketahanan pangan nabati dan hewani. Yang ketiga adalah pencegahan dan penurunan stunting. Yang keempat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Yang kelima adalah peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang keenam adalah perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Yang ketujuh adalah dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Selanjutnya yang ke-8 adalah penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Yang terakhir yang 9 adalah bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Selanjutnya, penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana alam dan non-alam. Pertama adalah mitigasi dan penanganan bencana alam. Yang kedua adalah mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Penetapan prioritasan penggunaan dana desa. Yang pertama adalah prioritas penggunaan dana desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam musyawarah desa, penyusunan RKP desa, dan dituangkan dalam berita acara. Yang kedua, penetapan prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga adalah prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan melalui swakelola dengan mendaya gunakan sumber daya lokal desa
dan diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa. Yang keempat, pendanaan padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya tunai desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa. Jadi, prioritas penggunaan dana desa menjadi bagian dari RKP desa. Yang selanjutnya, prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan A. Hasil pendataan SDGs desa oleh desa. B. Adalah data yang disediakan oleh kementerian. C. Adalah aspirasi masyarakat desa. Selanjutnya, RKP desa memuat prioritas penggunaan dana desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBD desa. Partisipasi masyarakat desa berhak untuk dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa dengan cara yang satu adalah pertama adalah terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa. Yang kedua, menyampaikan usulan program dan kegiatan. Yang ketiga adalah memastikan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP desa dan APBD desa. Yang terakhir adalah ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa. Publikasi. Pemerintah desa harus mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan dana desa yang terdiri atas yang pertama adalah hasil musyawarah desa, B adalah data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, kemudian dokumen RPJM desa, dokumen RKP desa, prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APBD desa. Publikasi dapat dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan desa di ruang publik, Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan atau tertulis kepada pemerintah desa dengan tembusan kepada bupati atau wali kota. Kemudian pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan desa kepada menteri yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh kementerian. Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, kepala desa dapat menyampaikan laporan prioritas penggunaan desa secara offline dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional. Pembinaan, jadi pementeri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan desa secara nasional melalui sistem informasi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, gubernur dan bupati wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, pembinaan dapat dibantu oleh perangkat daerah dan atau tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lain-lain, yang pertama adalah dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah pusat, pemerintahan prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengelolaan keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.